Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar akidah Islamiyah. Tapi sebelumnya minta dukungannya dengan like dan subscribe ya. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد. Di video ini kita akan belajar akidah Islamiyah, karakteristik akidah Islamiyah, pembagian-pembagian tauhid, kemudian perbedaan para nabi dan rasul, kemudian yang terakhir pembahasan mengenai fase kehidupan dan kejadian-kejadian yang dialami manusia pada hari kiamat kelak. Baik, kita akan mulai pembahasan karakteristik akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah ini merupakan akidah yang memang fitrah, sesuai dengan naluri kita. Allah turunkan kepada kita, Allah tanamkan ke dalam kita. Apa saja karakteristiknya? Satu, akidah itu bersifat ghaibiyah, yaitu berkenaan dengan masalah gaib. Hampir seluruh permasalahan akidah yang wajib diimani oleh seorang hamba itu bersifat gaib. Seperti rukun iman yang 6 beserta rinciannya yang telah disinggung. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga bersifat gaib. Allah tidak nampak, tidak terlihat, tapi Tuhan itu ada. Surga dibahas dalam permasalahan akidah. Apakah surga ada? Surga ada. Allah ciptakan untuk orang beriman. Demikian pula dengan neraka, demikian pula dengan malaikat, demikian pula dengan datangnya hari kiamat. Ini permasalahan gaib tidak terlihat. Dan Allah mewajibkan kita untuk mengimani. Siapa yang tidak percaya, maka dia belum bisa dikatakan beriman. Jin gaib tidak terlihat, tapi kita percaya dengan keberadaan jin. Sihir tidak terlihat, tapi kita percaya ada orang jahat yang melakukan perbuatan sihir. Kemudian karakteristik yang kedua, syumuliyah, menyeluruh atau universal. Maksudnya menjelaskan dan mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan para makhluk di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam itu mengatur masalah ibadah, hubungan kita dengan Allah. Salat 5 waktu diatur, masalah hubungan suami istri diatur, permasalahan ekonomi diatur, permasalahan politik diatur, dalam masalah perang diatur, masuk kamar mandi ada aturannya. Syumuliyah, menyeluruh ajaran Islam ini. Kemudian mengatur juga urusan duniawi, bagaimana berbisnis, bagaimana berdagang, bagaimana mengeluarkan hasil pertanian, bagaimana membelanjakan harta kita. Ya, semuanya diatur oleh Allah. Kemudian mengatur juga urusan antara sesama makhluk, sesama manusia. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, ya, berlaku ihsan pada manusia, baik muslim ataupun non-muslim, dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Kepada alam, Allah perintahkan kita untuk tidak merusak. Kepada hewan ternak, Allah perintahkan kita untuk berlaku kasih sayang dan berbuat baik kepada hewan. Ini syumuliyah, istimewa akidah ajaran Islam itu. Yang ketiga, tauqifiyah, artinya terbatas pada wahyu, tawakuf, terhenti pada wahyu. Maksudnya ajaran Islam ini merupakan wahyu dari Allah. Demikian pula masalah akidah, permasalahan gaib, permasalahan kepercayaan dalam Islam, masalah hukum-hukum di dalam Islam harus tawakuf pada wahyu, hanya mengikuti wahyu. Tidak ada tempat untuk pendapat dan ijtihad di dalamnya. Allah mengabarkan siksa kubur itu ada, maka kita wajib beriman adanya siksa kubur. Allah mengabarkan adanya surga dan neraka, kita wajib beriman kepada kabar yang Allah sampaikan dari wahyu. Hal itu karena akidah yang benar haruslah terdapat keyakinan yang pasti, karena rujukannya dan asalnya juga harus sesuatu yang bisa dipastikan kebenarannya, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan yang mendampingi Al-Quran, sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufi kadang menjadikan mimpinya sebagai rujukan.
Orang yang kayak main togel itu kan dapat wangsit, dapat mimpi, nomor ini keluar, itu dari setan. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kalau Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah mencekik membunuh anak kecil karena anaknya nanti durhaka. Sekarang kamu misalnya mimpi mendapati anak ini besar nanti durhaka, boleh nggak kayak Nabi Khidir? Nggak boleh. Kalau Nabi Khidir dapat wahyu, kita dapat wahyu dari mana? Wahyu dari setan. Tawakub. Kemudian fitriyah, sejalan dengan fitrah yang suci dan akal sehat manusia. Tuhan itu ada, satu. Surga itu ada, kita yakini. Ajaran Islam bersifat sesuai dengan akal sehat kita. Jadi Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu sudah ada sejak dulu. Allah yang menciptakan alam ini beserta isinya. Kalau dalam ajaran Kristen, Yesus anak Tuhan. Ketika dia lahir, jadi Tuhan. Sebelumnya, sebelum Yesus ada, siapa Tuhannya? Kalau Tuhan dianalogikan seperti hidup manusia, beranak, nanti nggak ada habisnya. Tuhan ini ayahnya siapa, ibunya siapa, nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Karena itu Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Sesuai dengan logika kita, simple, sederhana ajaran Islam. Beda dengan Trinitas, 3 oknum, satu Tuhan dalam 3 oknum. Tuhan Ayah, Tuhan Yesus, Ruhul Kudus, macam-macam aneh. Kemudian relevan untuk setiap masa. Akidah Islam dikatakan relevan untuk setiap masa, tempat, dan umat. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian pembagian tauhid. Tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, ini bukan seperti Trinitas ya, tidak. Pembagian tauhid itu beberapa hal masalah pengesaan dan keyakinan yang harus diyakini. Ya. Yang pertama, tauhid rububiyah apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, beriman sepenuhnya bahwa dialah satu-satunya pengatur alam semesta. Perbuatan Allah, dia yang menciptakan alam beserta mengaturnya. Perbuatan Allah rububiyah, Rabb, Allah itu Tuhan yang menciptakan, yang memberi rizki. Ini yang harus kita yakini. Gak ada sekutu dan tiada penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, segala puji milik Allah, Rabb. Ya, dari kata rububiyah diambil dari kata Rabb, pemilik, pengatur, pencipta alam semesta ini. Rabbil Alamin, rububiyah, Allah yang mengatur, yang menciptakan. Dahulu orang Quraisy meyakini kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya orang Quraisy mengatakan Allah. Tapi diajak sembahlah Allah, tinggalkan yang lain, mereka enggak mau. Pembagian tauhid yang kedua yaitu uluhiyah. Apa itu? Dari kata ilahun, Tuhan. Meyakini dan mengesahkan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tauhid ini dinamakan juga dengan ubudiyah. Artinya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, disembah. Kalau kita meyakini alam ini memiliki pencipta, yaitu Allah, maka kita juga harus meyakini bahwa Allah Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak dijadikan sebagai Tuhan. Yang lainnya Tuhan palsu, ditinggalkan. Berhala tidak bisa memberikan manfaat. Hanya Allah, zat yang maha hidup, yang maha menciptakan, yang tiada sekutu tiada sekutu bagi Allah. Gak ada tandingannya Allah itu. Hanya Dia satu-satunya Tuhan. Ini maknanya tauhid uluhiyah. Nanti hubungannya, turunannya, kalau berdoa juga doanya harus hanya kepada Allah. Kalau memintanya juga hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta hanya kepada yang lainnya juga. Kalau kita menjadikan Allah hanya Tuhan yang berhak diibadahi, maka enggak boleh kita meminta-minta kecuali hanya kepada Allah. Ya. Meminta sesuatu yang hanya Allah yang mampu, kayak minta kesembuhan pada Allah. Dibolehkan kita berobat ke dokter,
Kita yakin bukan dokter, obat yang menyembuhkan, tapi Allah dengan izin perantara dokter dan obat. Ini tauhid kedua yang harus diyakini. Tauhid yang ketiga yaitu asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya yang tinggi. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Huwar Rahman, Allah Maha Pengasih. Ada orang bernama Rahman, dia bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Pemberi. Rahim, Allah Maha Penyayang, begitu penyayang dengan orang beriman. Allah memiliki sifat melihat, berarti Allah memiliki mata, tidak boleh disamakan penglihatan dan mata Allah dengan makhluk. Mata kita saja di antara sesama manusia berbeda-beda dalam rupa, bulat, lebar, panjang, pendeknya, tidak ada yang serupa. Di antara makhluk hidup juga, antara singa, harimau, gajah, kera, ular memiliki mata yang berbeda-beda. Maka jangan pernah bertanya bagaimana penglihatan Allah. Ini pertanyaan tidak boleh ditanyakan karena ilmu tidak sampai ke sana. Jadi kita harus meyakini Allah Maha Pengasih, punya sifat, punya tangan, Allah tertawa, Allah tersenyum. Ya, 99 disebutkan, ada lagi nama yang lain yang disimpan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, yang sempurna. Kalau berdoa, berdoalah dengan nama Allah. Contoh, meminta rizki, sebutkan nama Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Wadud yang maha mulia, maha dermawan. Rahman, maha pemberi. Ya, jadi konsekuensi dari tauhid asma wa sifat kalau berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, memuji Allah. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Kita menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kita meyakini Allah tertawa, Allah senang, Allah melihat, Allah naik. Bagaimana sifatnya? Tidak boleh bertanya bagaimana, tidak sampai ilmu kita ke sana. Nanti kalau Allah memberikan karunia, Allah masukkan kita ke dalam surga, disitulah Allah menampakkan wujudnya yang mulia, zat yang maha indah. Mata kita diberi kuasa oleh Allah untuk melihat zat Allah yang selama di dunia kita sembah. Ini pembagian tauhid yang harus kita yakini. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Nabi dan Rasul. Sebelum Ustadz lanjutkan, Nabi artinya orang yang dapat kabar, yaitu ditunjuk oleh Allah untuk berdakwah kepada manusia. Ini Nabi, orang yang mendapatkan kabar wahyu. Dia dapat wahyu, itu namanya Nabi. Rasul berarti utusan. Allah utus untuk mendakwahkan Islam. Letak persamaan Nabi dan Rasul, mereka sama-sama utusan Allah yang mendapat berita. Jadi Nabi dan Rasul sama, dapat berita, dapat wahyu. Diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi Nabi dan Rasul itu tugasnya sama, menyampaikan wahyu ajaran Allah kepada kaumnya. Persamaannya itu. Adapun perbedaannya adalah menyatakan Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dengan membawa syariat baru. Adapun Nabi adalah orang yang diberi wahyu untuk mengikuti, menetapkan syariat sebelumnya. Contoh,
Nabi dan Rasul, Nabi Musa, seorang nabi dan juga rasul. Membawa ajaran baru, mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Di dalamnya ada ajaran, ada hukum, perintah-perintah Tuhan berbeda dengan perintah dan ajaran yang ditujukan kepada nabi sebelumnya. Kalau Nabi Musa, cara taubat, perintah bertaubat, tata cara taubat berbeda. Sepupu atau saudaranya Nabi Musa yaitu Nabi Harun, dia itu nabi yang mendakwahkan Islam atau ajaran Allah kepada kaumnya, persis mengajarkan ajaran Nabi Musa, mengikuti ajaran Nabi Musa. Begitu ya. Nabi Ismail mengikuti mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub mengikuti mengajarkan ajaran syariat Nabi Ibrahim. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Keduanya adalah orang-orang yang mulia. Kejadian-kejadian pada hari kiamat. Tahapan yang akan dilalui manusia setelah hari kiamat nanti. Yang pertama, ditiup sangkakala, trompet. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Ketika ini ditiup, mati semua yang mendengarnya. Kaget, takut, dan mati. Berapa kali tiupan? Ya, tiupan pertama mematikan, tiupan kedua menghidupkan. Setelah ditiup, manusia mati. Berapa lama? Kemudian waktu jeda lanjut ke tiupan kedua, wallahu a'lam bishawab. Ustaz tidak tahu. Kemudian setelah manusia semua dimatikan, diwafatkan, bahkan malaikat juga mati. Ruh yang telah mati di dunia, di alam barzah, mengalami kematian lagi, 2 kali mati, meninggal. Kemudian al-ba'ats, dibangkitkannya manusia pada hari kiamat nanti. Semua yang telah meninggal, manusia yang telah terkubur menjadi tanah, abu, debu, tinggal tulang ekornya. Allah bangkitkan manusia dari tulang ekornya yang tidak punah binasa itu. Yang mati meninggal terbakar, Allah bangkitkan. Bahkan jarinya, sidik-jirik jarinya, Allah pulihkan kembali. Jadi menghidupkan lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan dari nol. Semuanya mudah bagi Allah karena Dia Maha Kuasa. Singa yang telah mati menjadi debu, menjadi tanah, Allah hidupkan, bangkitkan kembali. Semua makhluk. Kemudian berkumpul, digiring ke padang mahsyar, tempat yang rata. Manusia berkumpul telanjang dada, telanjang tidak berpakaian dan telanjang kaki. Tidak peduli dengan aurat satu sama lain. Mereka hanya mengingat amal mereka saat di dunia. Berapa lama? Begitu lama waktu ketika manusia menanti keputusan Allah, berdiri didekatkan dengan matahari di padang mahsyar, hingga orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nauzubillah. Pada hari itu Allah berikan naungan kepada 7 golongan, di antaranya pemimpin adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid, laki-laki yang mengingat Allah kemudian menangis karena Allah. 2 orang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Laki-laki yang diajak berbuat zina oleh wanita cantik lagi mulia, tetapi dia meninggalkan wanita itu, memilih kepada Allah, takut kepada Allah. Seorang yang sedekah dengan begitu ikhlas sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya, maka nanti dapat lindungan, naungan dari Allah di padang mahsyar. Semoga kita termasuk. Amin. Kemudian hari itu ardul a'mal yauma idzin tu'raduna minkum. Yauma idzin tu'radun. Pada hari itu amal ditampakkan. Besar, kecil, yang manusia lupa, manusia tidak lupa, semua amal Allah tampakkan. Maka semoga Allah menutupi aib kekurangan kita. Kemudian al-hisab, diperhitungkan, dihisabnya seluruh amal.
Kalau belanja di kasir, bawa keranjang perbelanjaan, setiap sennya dihitung oleh mbak-mbak yang di kasir itu. 100 sen, 200 rupiah, semuanya terhitung. Demikian pula dengan hari kiamat nanti. Semuanya Allah perhitungkan. Amal yang pertama dihisab adalah sholat, maka jaga sholatnya. Dihisab. 6. Mizan, ditimbang baiknya dan buruknya. Kalau lebih berat baiknya, Allah maafkan kesalahannya, Allah masukkan ke dalam surga. Kalau sama timbangan amalnya, baik dan buruknya sama, dia ditempatkan masuk neraka seharusnya, tetapi bisa lolos selamat karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila lebih berat buruknya, maka tidak selamat dia, kecuali Allah berikan ampunan. Ini bagi orang beriman. Kemudian manusia dikelompokkan, umat Nabi Muhammad bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Musa bersama umat Nabi Musa, orang munafik sama orang munafik, yang suka artis hidupnya sama artis, yang suka sama orang kafir dikumpulin sama orang kafir. Seseorang dikumpulkan bersama siapa yang ia idolakan dan cintai. Maka berhati-hati dalam mengidolakan seseorang. Idolakanlah orang-orang saleh, orang baik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristen berjumpa dengan salibnya hingga mereka digiring ke neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian jembatan Sirat, manusia melalui jembatan yang licin menggelincirkan, lebih tajam dari pedang. Samping kanan dan kiri ada besi-besi pengait seperti duri, paku yang menyeret, melempar manusia ke dalam neraka. Ada di antara orang beriman melewatinya seperti kecepatan kilat, seperti kecepatan suara petir, seperti kecepatan orang menaiki kuda. Ada yang mampu melewati jembatan Sirat karena amalnya yang luar biasa di dunia, seperti menaiki kuda, seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang tertatih-tatih, ada yang berjalan kemudian terjatuh sesuai dengan amal masing-masing. Pentingnya menjaga amal agar nanti selamat saat melewati jembatan Sirat, kemudian berakhir di surga atau di neraka. Inilah kejadian-kejadian pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.